Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke pertemuan yang keempat ya. Absen dulu ya. Febiola. Yang manggil Ustadz kena denda ya harusnya. Gimana? Setuju nggak? Hairuna. Mana? Hairuni ya. Dia bilang Ustadz 20.000. Buat aku jajan ya. Hasanah. Mutia. Robiatul. Husnul Khotimah. Enggak kompak aminnya. Husnul Khotimah. Nah, gitu dong. Ada begini. Rina. Nurul. Ini. Yasma. Fitria. Haulia. Tanggal berapa sekarang? 2 Mikrofon jangan lupa teman-teman. absen. Baik, alhamdulillah. Sekarang udah pertemuan keempat. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah tersusunnya kitabnya Yahudi dan Kristen. Ya, nanti kalau udah waktu kita juga remind tentang sejarah tersusunnya Quran. Tadi belajar apa tadi sama Ustazah Nevi ya? Konsili. Oh, belajar konsili lagi tadi? Oke. Berapa konsili tadi? 7 konsili. Alhamdulillah. Sama banyak. Pusing nggak? Pusing. Jadi ada yang nyesal nggak ambil kristologi? Alhamdulillah. Seru. Jadi mati pusing. Kalau pusing kan bisa kuliah sambil bawa bodrek atau apa gitu kan? Oke. Tolong ditampilin ya, saya. Ini adalah bagan tersusunnya sejarah Bible Yahudi dan Kristen, yang mana ini saya ambil dari sebuah channel YouTube, namanya channel usefulchurch.com. Nih, di bawah nih ya. Sebentar. Nih. Kalian mau belajar di sini juga boleh nih. Ini bagus nih. Iya dong. Kenapa? Cuman ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Baik, pertama-tama kita lihat bahwa kira-kira dari abad ke-10 sebelum Masehi ya. Abad 10 sebelum Masehi. Ini baru bisa disebut sebagai permulaan sejarah Bible yang dapat diverifikasi. Ini dimulai semenjak terpecahnya Israel kuno menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Terpecahnya semenjak kematian daripada anak Daud ya, atau yang disebut dengan Salomo, yang wafat kira-kira tahun 930 sebelum Masehi. Setelah beliau wafat,
kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dipimpin oleh Raja Yeroboam, Israel Selatan dipimpin oleh Raja Rehoboam. Dari kira-kira zaman itu baru ada yang namanya, mungkin bisa dikatakan kayak hikayat-hikayat gitu ya. Kalian jangan lihat yang warna kuning dan warna hijau dulu, kita fokus ke warna yang biru dulu nih. Nah, yang warna biru ini ada dua cerita yang boleh dikatakan, yang satu berpusat kepada Musa, yang satu lagi berpusat pada Abraham. Baru kira-kira di 871 sebelum Masehi, Ahab dari keluarga Omri menjadi Raja Israel. Menurut Bible, Elia aktif selama pemerintahan ini. Kemudian 841 sebelum Masehi, Jehu menjadi Raja Israel. Menurut Black Obelisk of Shalmaneser III, Israel menjadi budak bangsa Assyria selama pemerintahan Jehu. Baru pada zaman kira-kira di tahun 760 sebelum Masehi, ada rekaman seismik mengonfirmasi bahwa gempa besar yang disebutkan dalam kitab Amos terjadi sekitar waktu ini. Nah, di sini ada beberapa kode hukum yang ditambahkan ya. Jadi tadi yang Musa itu lebih populer di Israel Utara, yang Abraham lebih populer di Israel Selatan. Kira-kira 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel jatuh ke tangan Assyria. Banyak warga Israel Utara dibawa ke Assyria, sementara lainnya melarikan diri ke selatan, di mana di bawah pemerintahan Raja Hezekia. Kalian nanti akan kenal Raja Hezekia ini. Kenal dalam arti apa? Di dalam kitabnya bangsa Yahudi, itu nanti akan disebut-sebut ya tentang Raja Hezekia. Kalau kalian nanti sudah mulai belajar tentang yang disebut dengan nubuat-nubuat ya, nanti ada kelasnya. Kira-kira di 624 sebelum Masehi, Raja Yosia menginisiasi pembentukan ulang agama berdasarkan inti daripada kitab Ulangan. Nah, di sini baru tersusun yang disebut dengan kitab Deuteronomi gitu ya, atau Ulangan. Kira-kira 586 sebelum Masehi, Deuteronomi diperbanyak menjadi Deuteronomi 2. Kerajaan Yudea jatuh ke tangan Babilonia, Yerusalem dan Bait Suci pertama dihancurkan dan banyak orang Israel diungsikan ke Babilonia. Di sini juga sudah mulai tersusun kitab Kejadian, Keluaran dan Bilangan. Kalau kalian ada lihat kode DTR1, DTR2, JE, kemudian nanti di sini ada P gitu ya. Itu apa? Itu adalah yang disebut dengan, mungkin kalau kita kenal dalam istilah kita tuh kayak semacam mazhab gitu ya. Jadi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel atau ke Babilonia, baru di sana mereka punya yang namanya sekolah-sekolah pemikiran atau yang kita kenal dengan mazhab. Mereka punya 4 sekolah pemikiran, namanya apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Ya, ini istilah dalam bahasa Inggris. Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly ya. 4 sekolah pemikiran ini yang nanti bisa dikatakan menjadi sumber kisah dalam pembentukan kitabnya orang Yahudi ya. Kemudian kira-kira tahun 539 sebelum Masehi, Raja Cyrus Agung dari Persia menaklukkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya dan membangun kembali Bait Suci. Tapi pembangunan Bait Suci yang keduanya bukan di bawah Raja Cyrus Agung, tapi Raja Darius Agung ya. Kira-kira tahun 516 kalau nggak salah, 516an sebelum Masehi. Oke, terus kemudian dari kitab-kitab yang sudah ada pada waktu itu. Jadi kalau misalnya ada tulisan Kejadian, Keluaran dan Bilangan, terus di bawahnya ada JE, artinya di sini ini berasal dari 2 mazhab, yaitu Yahwis dan Elohis, gitu ya. Kalau di sini ada DTR, itu berarti ini dari mazhab Deuteronomis, gitu. Oke. Nanti kalau ada yang tambahan di sini P, berarti ini berasal dari mazhab Priestly. Baru di kira-kira tahun 458 sebelum Masehi, sosok yang disebut dengan Ezra memimpin sebuah kelompok yang kembali dari Babilonia dan berperan penting dalam menyusun
Torah. Oke. Di sini kitabnya disebut dengan Tetrateh. Ada yang tahu nggak Ezra itu siapa kalau di Quran? Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Pernah dengar Uzair? Uzair kalau di dalam tradisinya Yahudi namanya Ezra, ya. Jadi Ezra ini yang bisa dikatakan menyusun kitabnya orang Yahudi. Baru kira-kira di masa itu timbullah namanya kitab yang disebut dengan Pentateuch atau Taurat, ya. Kita kenal dengan sebutan Taurat. Yang disebut dengan Taurat itu hanya 5 kitab, ya. 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Jadi kalau kita sebut Pentateuch atau Taurat itu hanya 5 kitab. Di kitabnya Perjanjian Lamanya Kristen ada juga kan 5 kitab itu kan. Di kitabnya orang Yahudi pun juga begitu. Yang disebut dengan Torah hanya 5 kitab Musa, sisanya kelompok Neviim dan Ketuvim, ya. Kira-kira di tahun 330 sebelum Masehi, Raja Alexander Agung dari Yunani menaklukkan Persia dan Yudea dan menjadikan bagian dari dunia Helenistik. Dunia Helenistik itu artinya apa? Helenisme yang berasal dari Yunani, di mana mereka mempercayai sistem kepercayaan dewa-dewa, ya. Bisa dikatakan Helenisme itu sistemnya bukan politeis. Tahu politeis? Tuhan atau dewanya banyak. Tapi kalau yang Helenisme itu bisa dikategorikan henoteis namanya. Pernah dengar henoteis? Jadi ada politeis, sistem kepercayaan banyak Tuhan. Monoteis, sistem kepercayaan satu Tuhan. Henoteis, sistem kepercayaan ada satu Tuhan atau dewa yang supreme, tapi di bawahnya ada dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan yang lebih rendah gitu. Ya, itu namanya henoteis. Yunani dengan sistem kepercayaan Helenismenya, di mana mereka mempunyai sosok dewa yang supreme, yaitu dewa siapa? Zeus. Dewa Zeus ini diceritakan punya anak mungkin sampai kurang lebih 100 orang, 100 anak gitu. 100 anak ini berasal dari dewi-dewi yang lain, juga ada yang dari manusia, ya. Misalnya contoh, Dewa Zeus bisa punya anak dari dewi, anaknya namanya Hermes. Pernah dengar Hermes? Taunya tas gitu ya. Nanti punya anak lagi yang lain namanya Dewi Helen. Nanti punya anak dari perempuan manusia namanya Hercules. Punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Perseus gitu ya. Kalau Poseidon kalau nggak salah di Romawi ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa, coba cek. Poseidon itu di Yunani atau di Romawi. Dewa Zeus yang di Yunani itu, di Romawi dikenal sebagai Dewa Jupiter. Nah ya, tapi walaupun mungkin dianggap sosoknya sama, tapi adalah perbedaan, tetap ada perbedaan ya. Kalau yang di Romawi, Dewa Jupiter ini anaknya cuma 14. Kalau yang di Yunani, Dewa Zeus anaknya sampai 100 gitu ya. Lebih selamitan gitu misalnya. Terus sistem kepercayaan Helenisme ini ada yang nanya selamitan apa katanya. Perlu dijelasin selamitan? Oh, nggak usah. Nanti cari tahu sendiri ya. Jadi dari sistem kepercayaan Yunani yang dibawa oleh Raja Alexander Agung ini, setelah dia menguasai Persia, kemudian sampai ke Palestina, Mesir dan sebagainya, daerah yang disebut dengan daerah Mediterania itu hidup selama ratusan tahun di bawah budaya Helenisme, ya. Siapapun yang tinggal di situ pasti mereka terpapar dengan budaya Helenisme, termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel yang tinggal di Palestina, tinggal di Mesir atau mungkin tinggal di Persia, itu mereka juga hidup di bawah budaya Helenisme. Oke. Nah, Alexander Agung itu punya jenderal-jenderal di bawahnya, salah satunya adalah jenderal namanya Ptolemy, ya. Itu ada tulisannya tuh, tulisannya Ptolemy tulisannya.
Nah, Jenderal Ptolemy ini yang ditempatkan di Mesir. Kemudian Jenderal Ptolemy ini yang menjadi atau membuat dinasti Ptolemy di Mesir. Ya. Pada waktu kira-kira tahun 260 sebelum Masehi, keturunan Ptolemy yaitu Raja Ptolemy II Philadelphus membentuk sebuah tim untuk menerjemahkan yang Taurah itu, hanya yang 5 kitab Musa itu, ke dalam bahasa Yunani sampai disebut sebagai Septuaginta. Ya. Kira-kira 200 sebelum Masehi, penguasaan Yudea beralih ke Seleucid. Juga ini double. 164 Masehi, setelah 3 tahun pemberontakan, kaum Makabe menguasai Yerusalem dan Bait Suci kedua, di mana sebelumnya dinodai oleh Antiochus IV Epiphanes. 141 sebelum Masehi, salah satu dari kaum Makabe, Simon Tasi, menjadi pangeran Yudea. Yudea tuh tahu ya, Yudea itu Palestina bagian selatan ya. Itu disebut Yudea. Sekaligus mendirikan dinasti Hasmonean sebagai penguasa turun-temurun dari yang sekarang negara Israel berdiri. Pada kira-kira di abad-abad inilah diduga ditulislah yang dokumen-dokumen disebut sebagai Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Ya. Gulungan Laut Mati itu termasuk fragmen-fragmen dari setiap kitab dalam Bible Ibrani kecuali Esther. Nah, kira-kira tahun 63 sebelum Masehi, barulah kekuasaan atau masa kekuasaannya dari Yunani itu diambil alih oleh Romawi, dengan Jenderal Romawi Pompei Agung menguasai Yerusalem, membuat Yudea menjadi negara bagian Romawi. Jadi kira-kira dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, berapa tahun kira-kira? Berarti kira-kira 250 tahun daerah Mediterania itu hidup di bawah budaya Helenismenya Yunani. Baru tahun 63 digantikan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi dan Yunani kepercayaannya kurang lebih sama. Yunani Helenisme, kalau Romawi kita sebut paganisme. Sebenarnya sih kurang lebih sama lah. Cuman kalau pagan itu dia sistemnya gini, sifatnya gini. Mereka mempercayai bahwa alam semesta ini setiap elemennya punya penguasa. Ya, contoh elemen apa? Langit. Langit ada penguasanya, dewa siapa? Air atau laut ada dewa siapa? Gunung dewa siapa? Nanti tanah dewa siapa? Itu yang disebut dengan paganisme. Ya. Nah, di sini baru Septuaginta yang tadi diterjemahkan ini selesai, dalam arti kalau yang di abad ketiga sebelum Masehi ini yang diterjemahkan hanya 5 kitab Musa saja, dan yang menerjemahkan adalah 70 rabi-rabi Yahudi dari Yerusalem yang dibawa katanya ke Mesir, kemudian ditempatkan di sebuah pulau kecil. Kemudian mereka menerjemahkan 5 kitab Musa menjadi ke dalam bahasa Yunani. Itu selesainya hanya dalam hitungan tidak sampai tahunan. Legendanya mengatakan kurang lebih berapa hari gitulah ya. Saya lupa jumlah harinya. Apa dalam 70 hari atau 60 hari saya lupa. Tapi kan kita tahu dalam kitabnya Yahudi ada 3 bagian nih. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang Torah tahap pertama, yang Nevi'im dan Ketuvim ini yang menerjemahkan bisa dikatakan Yahudi-Yahudi yang ada di Alexandria, yang bisa dikatakan memang tetap di bawah budaya Helenisme, dan mereka menerjemahkan Ketuvim dan Nevi'im. Orangnya siapa tidak diketahui, ya. Tapi ditengarai selesainya kira-kira di tahun ini, kira-kira di abad pertama sebelum Masehi. Ya. Jadi ini juga bersamaan dengan digabungnya kitabnya Taurat yang 5 kitab Musa itu digabung dengan kitab nabi-nabi yang kalau kita lihat di sini ini sudah dimulai juga dari abad keberapa nih? Dari abad ke-10 sebelum Masehi dengan himne-himnenya. Ada penulisan kitab nabi-nabinya. Di sini ada nama-nama Amos, Hosea, Mika.
kemudian Yesaya dari abad ke-8 sebelum Masehi, kitab Jaser yang hilang dan juga Tawarik Raja-Raja. Kemudian ada kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja, Kisah Raja Daud, kemudian Raja-Raja Yehuda yang hilang juga. Ada juga Yeremia, Zefanya, Nahum, Obadya, Habakuk. Yang Yesaya juga baru dimulai yang bagian kedua di abad ke-6 sebelum Masehi. Kemudian juga ada bagian ketiganya di abad ke-5 sebelum Masehi. Disambung lagi dengan Hagai, Zakaria, Maleaki, Yunus, Yoel, dan ini total menjadi 12 nabi-nabi. Tambah juga oleh Yeskiel menjadi yang disebut dengan Nevi'im, ya, Nevi'im atau kitab nabi-nabi. Sedangkan kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim atau tulisan-tulisan ini juga berasal dari liturgi dan juga kumpulan berbagai ucapan-ucapan lisan. Tulisan-tulisan yang ada baru mulai di abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu tentang Ezra, Nehemia, Mazmur, Amsal, Rut, kemudian Ayub, Pengkhotbah, Ezra, Nehemia, Tawarikh, Kidung Agung, Ester, ini ditambah lagi dengan Daniel dan 5 gulungan menjadi kitab-kitab Ketuvim, ya. Pada masa ini di abad keberapa nih? Kira-kira abad kedua atau kedua lah ya, kedua sebelum Masehi. Ini juga mulai ditulis-tulis kitab-kitab yang lain yang disebut dengan apokrifa. Apokrifa itu artinya awalnya itu apokrifa itu artinya kitab-kitab yang disembunyikan, ya, atau tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Disembunyikan oleh siapa? Oleh penguasa agama pada saat itulah, atau pemuka agama pada saat itu. Apokrifa-apokrifa yang ada itu ada kitab-kitab Sirah, Tobit, kemudian ada Yudit, Baruch, Makabe, ada 1-2 Makabe, kemudian kebijakan Salomo. Nah, yang Ketuvim ini dijadikan satu dengan yang tadi Nevi'im dengan Pentateuch menjadi yang disebut dengan Tanakh, ya. Saya ambilkan contoh kitabnya biar kalian punya bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga, ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban, ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan kitab yang disusun abad 5 sebelum Masehi, ya, bukan, ya. Ini nah, nanti akan saya jelaskan dari kitab yang disebut dengan kitab Tanakh yang aslinya disusun abad 5 sebelum Masehi itu. Nanti salinan dari salinan itu yang digunakan oleh kelompok Yahudi Masoret. Masoret itu seperti nama suku lah, ya. Tapi bukan suku bangsa Israel, ini di bawahnya lagi ada suku namanya Masoret yang menggunakan salinan-salinan kitab Tanakh asli itu. Kemudian baru mereka tambahkan harokat gitu. Harokat tahu kan? Nah, tanda baca. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Awalnya ini tidak ada tanda bacanya. Jadi yang banyak yang bisa baca hanya orang-orang Yahudi gitu, ya, yang dari lahirnya memang sudah belajar gitu. Tapi kalau orang di luar itu kan nggak bisa baca, nggak akan bisa baca gitu. Sama seperti tulisan Arab pada zaman awal ditulis Quran, orang di luar Arab pasti tidak akan bisa baca karena tidak ada harokatnya kan, tidak ada tanda bacanya. Begitu juga yang ini. Nanti ketika
penambahan tanda baca itu selesai, itu baru selesainya di abad 10 Masehi. Bayangin, jadi dari abad 5 sebelum Masehi, mereka mulai menambahkan tanda baca itu baru di abad 7, 8, 9. Ya, 10 baru selesai. Jadi berapa? 1500 tahun, bayangin. Ya. Ini yang saya pegang ini adalah yang disebut dengan kitab Tanakh, tapi yang bisa dikatakan versi Masoretik. Nah, ya. Jadi kitab Tanakh yang sudah diberikan tanda baca oleh orang-orang Yahudi suku Masoret, kitabnya disebut Tanakh Masoretic Text gitu. Masoretic Text itu artinya Tanakh yang sudah diberi tanda baca gitu, ya, oleh suku Masoret, ya. Nanti kita akan belajar apa namanya timelinenya atau apa istilahnya timeline itu apa ya? Garis waktu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ini yang saya tadi pegang ini Tanakh. Nah, yang saya sebutkan di sini tadi yang Septuaginta, nah yang di sini nih ada Septuaginta. Yang saya pegang ini juga bukan Septuaginta yang asli diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi, bukan ya. Tapi ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh namanya Brenton. Kapan yang Brenton ini disusun? Nanti ada apa namanya? Ada baganya sendiri ya. Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kenapa perlu bahas beginian? Nah, pentingnya apa bahas? Dengan kita belajar dari kitab Tanakh menjadi Yunani, nanti kitab Yunani ini karena pada zaman itu ketika sudah selesai menjadi versi yang komplit ini ketika beredar itu banyak versi, ya, tidak hanya satu. Jadi kalau mau dikatakan kitab ini tua nggak? Tua, sebelum Masehi sudah ada gitu. Bahkan ratusan tahun sebelum abad 1 Masehi ini sudah ada gitu. Jadi kalau bisa dikatakan tua, tua. Bahkan lebih tua dari yang Masoretik gitu. Tapi yang Masoretik kan ngambilnya dari kitab Tanakh yang belum ada nikutnya atau tanda bacanya. Sedangkan ini adalah hasil terjemahan daripada Tanakh itu gitu, ya. Nanti pentingnya apa kita belajar ini? Dengan kita mengetahui Septuaginta ini, yang mana di dalamnya terjemahannya itu ternyata mengalami proses yang namanya resensi. Resensi tahu? Apa? Kritik terjemahan ya. Dikritik terjemahannya oleh orang-orang Kristen di abad kedua, ketiga, dan keempat. Ada bapak-bapak gereja yang disebut dengan Origen, ya. Ada lagi nanti Lucian, ada lagi nanti Hesisius. 3 bapak gereja ini yang menyalin Septuaginta, tapi terjemahannya ngikutin pemahaman mereka. Oke, pemahaman maksudnya gimana? Mereka menerjemahkannya dengan pilihan kata-kata sesuai dengan teologinya mereka. Teologi itu maksudnya apa? Akidah gitulah ya. Akidahnya mereka mengatakan bahwa ayat-ayat yang di dalam Septuaginta ini menjadi nubuat tentang Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah kitab ini berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Oke. Kenapa begitu? Karena penulis-penulis Perjanjian Baru sendiri dari Matius sampai Wahyu itu mengutip-ngutip dari Septuaginta gitu. Ya, mengutip. Tapi yang misalnya Matius mengutip Septuaginta, Markus mengutip Septuaginta, bisa jadi Septuaginta yang dikutip oleh setiap penulis itu beda-beda gitu. Versinya beda-beda, ya. Tidak satu Septuaginta tapi banyak Septuaginta. Itu Septuaginta yang sedang beredar di abad-abad pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, akhirnya bahkan Septuaginta yang produk daripada Origen, Lucian, dan Hesisius itu yang akhirnya setelah diresensi, diseragamkan, baru dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu ya. Pembuktiannya nanti ketika kita belajar tentang membantah nubuat Yesus dari Perjanjian Lama, baru kita buka ini lagi nanti. Ya. Sekarang kita hanya perlu tahu sejarah penyusunannya saja. Oke. Lanjut, ini tadi berarti sudah selesai menjadi kitab Tanakhnya orang Yahudi, ya. Yang apokrifa ini masuk ke dalam Septuaginta justru. Nah,
Yang apokrifa malah ditambahkan ke Septuaginta, tapi yang di dalam tanaknya Yahudi malah tidak ada. Ya, jadi perhatikan, di dalam kitab tanah Yahudi malah tidak ada kitab-kitab apokrifa, tapi di Septuaginta ada apokrifa. Ketika yang Septuaginta ini sudah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, apokrifanya itu ada yang dipakai, ada yang tidak. Maksudnya gimana? Contoh, yang Protestan tidak ada apokrifanya. Yang Katolik ada apokrifanya. Yang Ortodok selain tambahan yang di Katolik, tambah lagi dengan 5 kitab yang lain. Yang di Ethiopia lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi yang Ethiopia 81 kitab termasuk apokrifa. Yang Ortodok juga 78 kitab termasuk apokrifa. Yang Katolik 73 kitab termasuk apokrifa. Yang Protestan tidak ada apokrifanya. Ya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis atau versi-versinya dengan bagian yang lain. Sekarang dari sini kita melihat mulai masuk di abad Masehi, ya, tahun 1 Masehi. 63 tadi Romawi menguasai daerah Mediterania. Kemudian 37 Romawi menunjuk Raja Herodes Agung menjadi Raja Yudea, ya, atau di Palestina bagian selatan. 4 sebelum Masehi sampai 30 Masehi inilah perkiraan masa hidupnya Yesus. Oke. 70 Masehi Yerusalem dan Bait Suci kedua sepenuhnya dihancurkan oleh Romawi setelah terjadi pemberontakan besar oleh Yahudi. Beberapa orang bijak Yahudi pindah ke Yafne, di mana mereka dikenal sebagai rabi. Kekristenan mulai terlihat berbeda dari Yudaisme. Pertemuan kita yang ketiga kemarin sudah membahas ini, ya. Ada kelompok Yahudi yang saya tunjukkan waktu itu di bagan, dianggap sebagai kelompok Yahudi dari kalangan Farisi atau mazhab Farisi yang pindah ke kota Yafne setelah Bait Suci kedua dihancurkan. Dari situlah mulai terlihat bedanya Yahudi Rabbinik dan Kristen. Okay. Beberapa tahun sebelum tahun 70 Masehi ini, kira-kira dari tahun 48 Masehi, saya tunjukkan di sini, ya. Kita akan lihat sejak kapan surat-surat Paulus ditulis. Nah, dari kira-kira tahun 48 Masehi sampai kira-kira hampir beberapa tahun sebelum 70 Masehi, sebelum Bait Suci yang kedua dihancurkan, Paulus sudah menulis surat-suratnya, ya. Galatia, 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus, Roma, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, Titus, dan 1-2 Timotius. Ini tahun perkiraan ditulis. Ini kode-kode papirusnya, dan ini ada catatan dari kalangan sarjana-sarjana Kristen sendiri bahwa ternyata dari 13 surat Paulus yang kuning ini ternyata keasliannya dipertanyakan atau diduga ini ada pemalsuan. Artinya yang menulis sebenarnya bukan Paulus, ya, tapi orang-orang yang disebut dengan Paulin atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya. Jadi kalau ada ayat-ayat di sini, khususnya dari surat-surat yang berwarna kuning ini, selama ini orang Kristen taunya dari Paulus, tapi bisa jadi sebenarnya itu bukan Paulus, gitu. Ya, jadi dari mana? Ya, dari kelompok orang yang mengikuti paham-paham sebelumnya. Ya, jadi 7 surat Paulus nih. Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Filipi, 1 Tesalonika, dan Filemon. Ini kira-kira tahun 48 sampai sebelum 70 Masehi. Yang di sini ada surat-surat tambahan dari yang mengaku Paulus yang tadi, ya. Nah, kira-kira di 1 atau 2 tahun atau maksimal 5 tahun lah sebelum 70 Masehi, kitabnya Kristen yang pertama kali yang baru ditulis Markus. Ya, ditulis oleh siapa? Anonim juga. 10 tahun kemudian penulis Matius dan Lukas menyadur Markus. Tapi selain penulis Matius dan Lukas yang sama-sama anonim ini menyadur Markus, mereka juga punya sumber
ya, punya sumber sendiri. Yang Matius disebut M, yang Lukas disebut L, dan keduanya juga menggunakan sumber yang disebut dengan Q. Q itu apa? Q itu dari singkatan kata Quell. Quell itu dari bahasa Jerman yang artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, namanya apa itu? Nah, Quell. Kalau di bahasa Indonesia apa? Satu kata. Dongeng. Oh, dongeng. Gosip bisa nggak gosip? Isu. Oh, isu. Rumpi. Ya, sebentar. Saya akan tunjukkan bagan yang disusun oleh sarjana-sarjana Kristen sendiri yang sebentar, yang bisa jadi ini adalah, nah ini disebut dengan the four source theory, ya. Jadi Matius dan Lukas, penulisnya maksudnya, itu selain mereka juga punya sumber sendiri, yang Matius disebut M, yang Lukas disebut L, tapi penulis Matius dan Lukas menggunakan juga sumber yang Q. Nah, itu yang ini ya, Q ya. Selain itu, yang Matius dan Lukas juga menyadur tulisan-tulisan dari Markus. 90% yang di Matius berasal dari Markus. 50% di Lukas berasal dari Markus. Oke. Saya akan tunjukkan ini juga. Ini yang ngomong bukan saya berarti ya. Saya tadi ngomong ada buktinya nih. Yang ngomong ini adalah sarjana-sarjana Kristen sendiri. Bentar. Ah, ini. Ini bagian dari buku The Five Gospel karangan Robert W. Funk dan juga The Jesus Seminar. Jesus Seminar itu kira-kira hampir 80 sarjana-sarjana Kristen yang meneliti gospel-gospel Kristen, termasuk gospel yang tidak masuk ke dalam Bible, yaitu gospel Thomas, di mana akhirnya mereka menyimpulkan bahwa dari 5 gospel itu yang benar-benar disebut perkataan Yesus ternyata cuma 18%. Ya. Untuk yang Matius ini dikatakan 90% dari Markus juga ada di dalam buku ini. Yang Lukas kira-kira 50%, ya. They often reproduce Mark in the same order. Mereka sering mereproduksi dari Markus dalam urutan yang sama. When they disagree, either Matthew or Luke supports the sequence in Mark. Ya, ketika mereka tidak setuju atau tidak sama, baik Matius maupun Lukas mendukung urutan dalam Markus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik. Ya, pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Ahwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur. Dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi di sini mereka berani menyimpulkan bahwa penulis Matius itu menghasilkan 90% yang berasal dari Markus, yang Lukas kira-kira 50% dari Markus. Oke. Kembali ke sini ya. Jadi, ini teorinya bahwa yang Matius punya sumber sendiri M, yang Lukas punya sumber sendiri L, tapi keduanya juga menggunakan sumber dari Markus dan Q. Oke. Tapi gini, yang Q ini menurut analisisnya bisa jadi yang berasal dari Q ini yang bisa dikatakan sisa-sisa atau tradisi yang memang berasal dari narasumbernya gitu, dari Nabi Isa atau Yesusnya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu?
Karena di dalam gospel-gospel Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes kan masih ada pesan-pesan yang sama dengan Quran gitu. Betul nggak? Contoh, ketika Yesus mengatakan di Markus 12:29, ketika Yesus ditanya apa hukum yang terutama, Yesus menjawabnya apa? Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pesan yang sama dengan yang dianggap perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4, yang juga sejalan dengan pesan dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Kira-kira gitulah ya. Tapi itu baru contoh yang paling sederhana gitu. Jadi bisa jadi yang di Q itu dari kisah-kisah yang beredar di masyarakat, bisa jadi ada perkataan-perkataan Nabi yang terbawa masuk dalam gospel ini. Tapi yang jelas, yang disebut Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, apalagi Thomas, itu yang jelas bukan Injil atau kitab dalam arti wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini yang harus kita juga punya standing position sendiri gitu. Jangan buru-buru memahami bahwa oh inilah Injil yang dimaksud Quran gitu ya. Nanti dulu. Oke. Sampai di sini. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau yang tadi Markus ditulis kira-kira 65 atau 7 sampai 70 Masehi, Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun setelah Markus, yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi atau akhir abad pertama Masehi. Baru juga yang dalam waktu yang kurang lebih sama, ada surat-surat yang dianggap tulisan para rasul. Rasul itu bukan rasul dalam Islam ya. Rasul dalam kitab Kristen itu artinya pengikut Yesus, atau bisa dianggap juga murid-murid Yesus. Tapi lebih cocoknya pengikut lah, karena Paulus sendiri juga mengaku sebagai rasul Yesus, tapi dia tidak pernah ketemu Yesus gitu. Tapi menurut sarjana-sarjana Kristen juga, yang disebut dengan surat-surat rasul yang ada dalam Perjanjian Baru itu juga bukan tulisan yang benar-benar yang dianggap murid Yesus. Jadi kalau ada 1 dan 2 Petrus, belum tentu ditulis oleh orang yang bernama Petrus. Kenapa? Karena Petrus ini jarak waktunya sudah sangat jauh, dan juga yang disebut Petrus yang dianggap murid Yesus itu adalah orang yang tidak berpendidikan, ya, hanya nelayan gitu. Nelayan bangsa Israel yang hidup di daerah yang ngomongnya pakai bahasa Aramaik, tiba-tiba bisa menulis dalam bahasa Yunani dengan sastra tingkat tinggi gitu. Nggak mungkin gitu ya. Begitu juga dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini berdasarkan papirus-papirus yang bisa dikatakan yang paling tua. Contoh misalnya papirus tentang yang Yohanes ini, diketemukan papirus yang disebut dengan kodenya P52. Aduh, gambarnya saya yang pecah ya. Yang besarnya hanya sebesar kartu kredit nih. Ini potongan papirusnya diambil dari Yohanes 18 ayat 31 dan sampai 33. Ya, ini ukurannya hanya sebesar kartu kredit. Salinan-salinan yang lebih muda ada papirus 46, papirus 66. Ini yang dianggap ditulisnya baru di abad kedua Masehi. Ya. Nah, dari mulai ini abad keempat Masehi, kita tahu bahwa tadi mungkin teman-teman juga udah dengar dari Ustazah Nevi, ada konsili Nisea gitu kan, yang diadakan oleh Kaisar Konstantin. Di sini barulah pada masa itu di abad 4 itu baru ditulis salinan-salinan yang komplit. Ya, artinya komplit itu dalam arti sudah ada Septuagintanya dan ada Perjanjian Barunya. Jadi Septuaginta yang sudah diresensi tadi, ini sudah mulai digabungkan dengan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru itu sudah mulai dipilih-pilih gitu. Nah, di 380 Masehi ada Edict of Thessalonica, Kristen menjadi agama resmi Romawi. 381 Konsili Konstantinopel diadakan. Jadi ada Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus itu ditulis kira-kira juga di abad 4 ya.
Kalau yang Sinaiticus itu kira-kira 360 Masehi, yang Vatikanus kira-kira 330 Masehi. Ya. Ya nggak jauh dari konsili itulah. Oke. Nah, baru di sini nanti ada kodek-kodek lain yang lebih tua, yang juga kurang lebih sama, yaitu kodeks Bodmer ketiga, manuskrip Babel Koptik tertua, 350 Masehi. Ada kodeks Sangalensis, ini juga manuskrip paling awal dari Vulgata atau Bible dalam bahasa Latin di abad kelima, tahun 450 Masehi. Ada British Library M 14470, manuskrip paling awal Pesita dalam Bible Syriac 460 Masehi. Ada Gospel Garima, manuskrip paling awal Ethiopia 500 Masehi. Ada Bible Wulfila, manuskrip paling awal Bible Koptik 550 Masehi. Ada juga Codex Leningradensis, Masoretic Text. Nah, yang tadi ini yang saya bilang, ya, salinan lengkap tertua Tanakh dalam bahasa Ibrani di abad 10 Masehi. Ini yang sudah ada tanda bacanya. Ya, orang Yahudi sebutnya Nikut, kita taunya harokat gitu, ya. Sampai di sini. Nah, ini udah cukup ya. Jadi ini satu bagan nih. Oke, ada yang mau ditanya? Atau nggak tahu apa yang mau ditanya? Kodeks itu apa kok? Konteks itu manuskrip atau naskah-naskah lah gitu. Mau tanya Om. Ya, Mic. Kan Tanakh itu lebih dulu ada daripada Septuaginta. Dan tadi itu kan ada salinan lengkap Tanakh itu. Kenapa yang Apokrifa tadi adanya di Septuaginta doang, nggak ada di Tanakh kok? ya itu udah jadi tradisi gitu. Maksudnya tradisi begini. Pada waktu pembentukan Tanakh dan Septuaginta itu, ini kan ada dua pihak yang berbeda nih. Ya, kalau yang Tanakh khusus tradisinya Yahudi, kalau yang Septuaginta juga Yahudi, tapi ini Yahudi yang boleh dikatakan terpapar oleh Helenisme. Ya, terpapar oleh budaya Helenismenya Yunani. Mereka menggunakan Septuaginta ini kan hanya sebagai apa ya namanya ya? Boleh dikatakan bacaan alternatif untuk orang-orang Yahudi yang mungkin sudah tidak bisa bahasa Ibrani gitu. Karena orang-orang yang tinggal di masa itu, mereka sudah tinggal pada budaya Helenisme, itu sudah banyak juga orang-orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Ibrani. Sehingga diperlukan terjemahan Yunani ya untuk mereka membaca kitabnya Yahudi gitu. Ya. Jadi karena pihaknya beda, kelompoknya beda, ya mereka yang punya inisiatif memasukkan kitab-kitab yang disebut apokrifa itu. Itu ya. Kelompoknya beda gitu. Kalau yang Tanakh itu yang memelihara adalah orang-orang Yahudi yang memang bisa dikatakan cikal bakal daripada orang-orang Yahudi rabbinik gitu. Rabbinik itu yang memelihara Taurat gitu. Bahkan di luar dua kelompok ini, nanti ada lagi kelompok orang-orang Israel yang disebut dengan kelompok Samaritan. Mereka punyanya hanya Pentateuch saja atau Taurat saja. Mereka tidak pakai Neviim dan Ketuvim. Dan kitab Tauratnya Samaritan ini dengan kitab Taurahnya orang Yahudi yang rabbinik, dua kitab ini ada 6.000 perbedaan. Nah, saya ada kitabnya di sini, saya tunjukin. Nah, ini gunanya kalian datang ke sini nih. Kalau saya ke kampus, lupa bawa kitabnya, nggak bisa nunjukin. Ya. Yang saya pegang di sini, ini adalah kitab perbandingan Torahnya Yerusalem dan Torahnya Samaritan. Ya. Kalau yang
Yang ada tanda bacanya, ini berarti Taurahnya Yerusalem yang sudah menggunakan versi Masoretik, ya. Kalau yang tidak ada tanda bacanya, ini adalah kitabnya Taurahnya orang-orang Israel Samaritan. Di sini ada yang tebal-tebal kan nih? Ya. Yang tebal-tebal ini yang ada perbedaan. Ini perbedaannya, yang tebal-tebalnya. Nanti ada kitab-kitab yang begini. Ada yang kosong. Di sini kosong, di sini ada. Di sini kosong, di sini ada. Ya? Hah? Ayatnya sama. Ini ayatnya sama semua. Dari mulai Kejadian sampai Ulangan gitu. Hanya 5 kitab Musa yang Pentateuch tadi. Ya, ada beberapa kata yang di sini tidak ada, di sini ada. Bahkan nanti ada yang begini. Yang bedanya sampai segini banyak. Yang ini kosong, ini ada. Ya. Makanya dari Kejadian sampai Ulangan dibandingkan Taurahnya Yerusalem dan Taurahnya Samaritan, perbedaannya sampai 6.000. Nih, ada yang di sini kosong, di sini ada. Yang di Yerusalem kosong, di sini ada, gitu ya. Ini bahasa asli Ibraninya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Saya dulu sempat belajar bahasa Ibrani, tapi saya pikir-pikir, bukan pusing, kalau saya serius bahasa Ibraninya, saya nggak bisa atau nggak punya banyak waktu untuk mencari materi yang lain. Gitu. Nah, sekarang udah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, lebih mudah. Ya ini kan juga sama aja kita ngasih makan yang nulis buku gitu kan. Kita beli bukunya gitu maksudnya. Ya, yang tebal-tebal tadi di sini juga ada tebal-tebalnya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya apa. Ada juga yang di sini kosong, di sini ada. Ini isinya. Ini kosong, ini ada. Ya. Mereka tolak ukur perbandingannya itu pakai Torah yang Dua Taurah. Yang satu yang tadi Taurah yang Pentateuch itu. Yang satu lagi yang orang Samaritan juga punya Taurah sendiri. Itu. Nah, sebenarnya mereka nggak ada tolak ukurnya. Yang ini loh yang harus diikutin gitu. ya masing-masing sama-sama bilang yang punya mereka yang benar. Justru dengan adanya seperti itu menambah indikasi bahwa yang disebut dengan 5 kitab Musa itu tidak mungkin ditulis oleh Musa. Setuju? Karena ada perbedaan ini, ya. Kalau memang kalangan Yahudi atau kalangan Kristen ngotot bahwa yang menulis Pentateuch itu adalah Musa, ya tinggal kita tanya, yang mana yang ditulis Musa? Nggak mungkin Musa nulis keduanya kan? Gitu. Ini indikasi kuat bahwa yang nulis 5 kitab Musa itu bukan Musa. Yang kedua, bahasa Ibrani yang ada di dalam kitab mereka, dalam Torah mereka, aksaranya itu disebut aksara Ketaf Asuri. Ya, pernah saya kasih tahu kan? Ketaf Asuri itu baru ada abad 9 sampai ke 7 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa hidupnya abad 15-14 sebelum Masehi. Pada zaman Nabi Musa, aksaranya tidak seperti itu. Saya pernah tunjukin kan? Nah, itu juga indikasi yang sangat kuat bahwa tidak mungkin yang disebut dengan Taurat itu tulisan Nabi Musa. Satu lagi bahwa di dalam kitab mereka banyak istilah-istilah yang adanya ratusan tahun setelah Nabi Musa tidak ada. Ada satu lagi sebenarnya ini, indikasi. Ini juga bisa dikatakan salah satu indikasi keajaiban Quran. Ya. Kalian pasti pernah baca bahwa pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam ada sosok Raja Mesir. Ya kan? Kalau di kitabnya orang Kristen dan Yahudi, Raja Mesir pada zaman Yusuf disebutnya apa? Firaun. Tapi kalau di Quran sebutnya apa? Raja atau Malik. Ya kan? Kenapa yang di Bible zaman Yusuf Raja Mesir disebut Firaun?
Kenapa Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam di Quran disebut Malik? Kenapa beda? Hah? Betul. Jadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Raja Mesir belum disebut Firaun. Disebutnya apa? Malik. Tapi ada istilah di kalangan akademisi, sebutannya itu apa? Hyksos. Nah ya, boleh catat. Hyksos itu adalah sebutan untuk Raja Mesir pada zaman Yusuf. Hyksos itu bukan orang Mesir asli. Ya, jadi sama seperti Yusuf ketika dibuang ke Mesir, kemudian kan keluarganya kan ke Mesir. Keluarganya ke Mesir, selama beberapa generasi malah mereka menjadi budak di Mesir, ya kan? Jadi yang disebut dengan Hyksos itu sebenarnya adalah raja atau penguasa Mesir tapi yang bukan bangsa Mesir asli gitu. Ya. Baru setelah mereka berkuasa, katanya kalau nggak salah kurang lebih 500 tahun, dikalahkan oleh orang Mesir asli, baru mereka berkuasa. Ketika orang Mesir asli berkuasa, pada zaman Nabi Musa, baru rajanya disebut Fir'aun. Gitu. Fir'aun itu gelar ya, bukan nama ya. Ya. Berarti kalau begitu, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau pada zaman Nabi Yusuf itu sebutannya hanya raja, bukan Fir'aun? Dari Allah. Nah, yang di Bible kok bisa salah? Itu bukti bahwa yang nulis belakangan. Gitu maksudnya. Ya, yang nulis itu pasti ratusan tahun setelah Nabi Musa. Kalau yang nulis Nabi Musa, apa Nabi Musa nggak tahu tuh itu sebutnya Firaun gitu. Poinnya gitu. Ya. Ini penyebutan yang salah atau yang tidak sesuai dengan zamannya, itu istilahnya disebut anakronitisme. Anakronitisme, ya, itu penyebutan sesuatu yang tidak sesuai pada zamannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Yang sesuai topik ini dulu aja, ya. Kalau yang mau di luar topik nanti sebelum selesai. Nggak ada? Hah? Lanjut dulu ya. Apa? Kenapa tadi Ustadz berasumsinya Berasumsi. berpikirnya kalau misalnya Matius sama Lukas tadi kan ngambil dari Quail kan? Nah, itu tuh ada di sana kalimat nabi. Perkataan nabi. Gimana? Kan tadi kan kisah-kisah dari masyarakat. Terus ada sebagian ada perkataan nabi karena dia sejalan sama Al-Qur'an. Nah, kenapa mikirnya Matius sama Lukas itu yang ngambil dari Quail itu yang bahasa nabinya? Yang sejalan sama Maksudnya gini. Ini kita menggambarkan yang sesungguhnya nih ya. Kan Nabi hidup pada zamannya. Hidupnya berapa tahun, kita mungkin bisa cari tahu lah referensinya. Pada zamannya Nabi ini mengajarkan sesuatu kan. Ajaran Nabi ini kan pasti beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di dalam masyarakat ini yang juga disebut dengan Quail. Ini yang diambil oleh penulis-penulis tadi, misalnya Matius, Lukas. disadur sama mereka. Ya, diambil kan. Jadi mereka mendengar sesuatu cerita, oh dimasukin. Atau juga yang menulis, membaca mungkin buku-buku yang dianggap ini tradisi masyarakat, ada beberapa yang diambil, ada yang tidak. Bisa jadi yang sebagian yang masuk ke dalam Matius dan Lukas itu adalah bagian-bagian dari ajaran yang beredar di masyarakat yang berasal dari Nabi itu. Tapi kan itu sebagian kecil kan Ustaz? Sebagian kecil. Sedangkan bisa jadi nggak kalau misalnya yang diajarkan sama Nabi tadi itu yang diambil bukan dari Quail tapi dari Markus. Dari Markus. Karena tadi cuma adanya 90% bahkan Iya. kan 50%. Iya. Iya bisa jadi juga. Bisa jadi juga gini. Jadi entah itu Matius, ini penulisnya maksudnya ya. Entah itu penulis Matius, entah penulis Markus, entah penulis Lukas atau penulis Yohanes, mereka ketika menulis kan pasti juga banyak menyadur yang lain. Ya, penulis Markus juga pasti juga menyadur dari apa yang diomongin masyarakat pada saat itu gitu misalnya. Bahkan kita sudah kapan ya pertemuan ketiga atau kedua kemarin sudah saya tunjukkan bahwa Markus ternyata juga menyadur novel. Ya artinya penulis
dia pasti mengambil dari berbagai sumber. Ada yang dari novel, ada dari omongan masyarakat, bahkan ada dari kitab yang lain gitu. Jadi mungkin tidak hanya penulis Matius dan Lukas, penulis Markus pun juga menyadur dari Quayle juga bisa jadi gitu. Ya. Cukup? Lanjut ya. Nah, ini ada sebuah bagan versi-versi Bible ya. Kalau saya ngomong nggak pakai bagan, kalian gampang nggak ngertinya? Susah mas. Dengan bagan pasti lebih gampang. Ya. Nah, di sini tadi kita sudah bicara bahwa Tanakh itu disusun abad 4 atau abad 5 harusnya lah ya, dari mulai abad 5 sampai 1 sebelum Masehi. Septuaginta dari abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Vulgata tadi di abad 4 sebelum Masehi. Oke. Nah, dari Vulgata ini kita bisa lihat nanti dari dari warna-warnanya. Kalau yang warna orange ini berarti diteruskan oleh kalangan Kristen Barat ya. Ada Wycliffe Bible tahun 1390 Masehi, ada Tyndale Bible tahun 1526 Masehi, ini tidak selesai. Ada The Great Bible 1539 Masehi, di mana The Great Bible ini dijadikan satu dengan Textus Receptus, tulisan atau yang menyusun dari Erasmus, penyusun Bible namanya Erasmus di abad 16. Ini yang sebagian dari Textus ini digabungkan dengan The Great Bible menjadi Bishop's Bible tahun 1568 Masehi. Sebagian menjadi Geneva Bible ya 1560 Masehi. Dua Bible ini digabungkan menjadi King James Bible. King James Bible 1611 ini replikanya. Ya, replika ini ya. Ini bukan yang berasal dari abad 16, abad 17 bukan. Ya, tapi mereka pada zaman itu menulis Bible-nya sudah dengan gambar-gambar seperti ini ya. Ada seninya gitulah. Oh, jadi tidak membosankan. Tidak membosankan. Ya. Dan ini bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris kuno gitulah. Kalau yang Geneva Bible saya juga punya Bible-nya. Ada di sini ya. Saya nggak usah keluarin lah. Yang Bishop's Bible saya nggak beli. Oke, jadi kalau kita lihat dari King James Bible ini bisa jadi adalah memang gabungan dari dua Bible yang akhirnya menjadi King James Bible. Terus yang Western juga ada kitab yang disebut dengan Douay-Rheims Bible yang disusun 1582. Ini yang menjadi sumber atau bisa dikatakan cikal bakal Bible-nya Katolik. Oke. Jadi kalau yang orange ini dari Vulgata Barat, kalau yang biru ini dari Bizantin Timur, ya juga ini ambil dari Textus Receptus. Nanti ada yang kuning dari Alexandrian, ini Nestle Aland Novum Testamentum Gris, ini yang tertua nih. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata pecah menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama dari King James Bible ini kelompok yang disebut dengan kelompok yang konservatif. Konservatif itu maksudnya apa? Apa yang dari Textus Receptus semua dimasukin ke sini. Ya. Mau ayat tidak asli sekalipun masuk aja pokoknya. Kalau kelompok yang kritik teks, ini mereka tidak mau memasukkan ayat-ayat yang tidak asli gitu ya, dianggap tidak asli gitulah. Nah, namun walaupun begitu masih ada gabungan antara yang dari King James sama critical text itu masuk di dalam English Revised Version. Kemudian turun menjadi American Standard Version. American Standard Version ini menjadi Revised Standard Version tahun 1552 dan New American Standard Bible 1971. Ini juga menurunkan The Living Bible 1971 sampai New Living Translation 1996. Yang RSV turun menjadi New Revised Standard Version 1989 dan English Standard Version tahun 2001. Kenapa?
yang new. Yang new revised standard version ini dari 89 juga direvisi lagi, diupdate lagi tahun 2021. Belum lama nih ya. Nah, yang ini juga ada timbul GPS Tanakh 1917, juga ada New GPS Tanakh 1985. Yang King James tadi menjadi New King James Version tahun 1982. Nah, yang kalangan kritik teks tadi, ini yang menimbulkan Bible disebut dengan New International Version. Ada saya? Iya, ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silakan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disebut dengan New International Version ya, New International Version. Di sini tidak memuat ayat-ayat yang dianggap tidak asli, nggak mau dia, ya. Jadi kalau ada misalnya ayat yang tidak asli yang kita sering baca 1 Yohanes 5 ayat 7, di sini nggak masuk, tidak ada ayatnya. Dan mereka ada catatan di sini, ayat itu tidak terdapat di dalam seluruh manuskrip Yunani sebelum abad 16 katanya. Berarti sama dengan ND ya? Enggak juga, ND masih memasukkan ayat-ayat yang tidak asli, tapi dikasih footnote gitu. Jadi kalau ND masih jujur gitulah. Ini yang disebut dengan Revised Standard Version. Ini sama seperti New International Version. Di sini juga tidak memasukkan. Ya. Nah, ya ini lebih artistik nih, ada gambar-gambarnya nih. Nah, biar nggak bosan katanya. Tuh, ada gambar-gambar begininya, ya. Artistik gitu ya. Kayaknya yang nulis kesenian. Oke. Nah, selain New International Version, mereka juga mengeluarkan New American Bible atau NAB. NAB saya juga punya dong. Nah. Nih, hah? Beda-beda. Ini yang New American Bible. Ini yang dipakai oleh kalangan Katolik Amerika. Ya. Di sini juga ada catatan kakinya. Yang berani mengatakan bahwa Yohanes 1:1 itu adalah adopsi Helenistik filosofi, cuman ini. Kitab lain nggak berani nulis. Ya. Tapi diperjualbelikan kok. Iya dong, habis dapat dari mana saya? Bahkan yang ini juga direvisi. Nanti ada lagi versi, ini kan New American Bible kan disingkat NAB kan? Nanti ada lagi versi NABRE, New American Bible Revised Edition. Pernah dengar nggak Quran Revised Edition gitu? Selain itu, yang kalangan kritik teks juga mengeluarkan Holman Christian Standard Bible tahun 2004 nih. Ada juga Christian Standard Bible 2017, tapi yang dua ini saya nggak beli ini. Kurang tertarik saya. Ya. Oke. Ini hanya sekelumit lah. Ini nggak detail banget. Tapi ini hanya menggambarkan bahwa Bible mereka itu terpisah menjadi dua kelompok, yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Kritik teks itu artinya bukan apa ya? Bukan menggambarkan sesuatu yang negatif tentang Bible itu,
Tapi kalau kalangan kritik teks itu punya prinsip bahwa mereka hanya ingin tahu apa yang tertulis di dalam kitab yang paling tua gitu. Ya. Jadi mereka ingin hanya tahu bukan yang benar-benar tertulis di awal itu apa gitu. Yang tadi kita baca ada Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrianus. Ini dibilang paling tua, tapi sebenarnya sebelum ini sudah ada nih. Cuman sudah hilang semua gitu salinannya. Oke. Sampai sini ada mau tanya? Sebelum saya lanjut. Berarti kok itu apa namanya tadi Katolik itu sebenarnya dia awalnya nggak punya Bible ya? Atau Punya. dari doa itu? Iya, yang dua Reims. Dua Reims. Berarti dua Reims itu dia memang awalnya sudah banyak apa ayat-ayat Bible yang nggak sama dengan yang dimiliki sama sapi-sapinya itu. Kalau yang dua Reims ini sama yang sebelah-sebelah ini sama isinya. Kurang lebih sama. Mereka masih apa ya? Masih memasukkan yang iya, yang pokoknya semua yang ada di apa Textus Receptus ya masuk gitu. Tapi kenapa mereka jadi kritikal ya? Yang mana? Apa yang di bawah Yang dua Reims nggak jadi kritik teks. kenapa jadi critical text? Karena yang kalangan critical text itu mereka satu maunya menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang paling tua. Ya. Karena yang tadi saya bilang, mereka pengen tahu yang tertulis sebenarnya itu apa gitu. Kenapa bisa terjadi critical text? Karena banyak sekali yang namanya varian teks atau variasi teks gitu, ya. Dokumennya Kristen itu banyak sekali. Yang perjanjian baru aja itu bisa sampai katanya 5.800 salinan. Tapi dari 5.800 salinan itu tidak ada dua yang identik gitu. Jadi pasti ada salinan, ada variasi teks gitu. Karena variasi teks itulah makanya timbul kelompok critical text. Yang artinya mengkritik teks di mana mereka pengen tahu yang tertulis sebenarnya itu apa gitu. Kenapa critical text itu hanya didominasi oleh orang-orang Katolik? Enggak juga. Enggak juga. Karena kan yang dua Reims ini cikal bakal Bible-nya Katolik. Tapi yang jadi critical text juga ada yang Protestan dan lain-lain. Ada, campur. Di sini kan nggak ada garisnya. Dua Reims sama critical text ini nggak ada garisnya. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Ada lagi? Ini belum semua versi ya. Ini hanya versi-versi yang populer aja gitu. Iya. Dan LAI nggak masuk sini gitu. Tapi kalau LAI, kalau mau dikelompokkan, dia masuk yang konservatif. Konservatif maksudnya apa? Menerima semua. Apapun semua dimasukin. Gitu. Jenisnya jenis yang mana kok kalau yang konservatif? LAI? Itu yang biru itu yang dari King James itu. Oh, Garis biru itu. Apa namanya serupa, semacam King James. Jadi apapun yang berasal dari apa Bible terjemahan yang muda itu semua masuk gitu. Bahkan antara King James sama LAI aja ada perbedaan. Mau buktinya? Ini mau dicatat boleh nih. Ini penting nih. Markus 16 ayat 8. Perhatiin. Ini ada di versi apa nih? TB kan? TB itu terjemahan baru, ya kan? Perhatiin ayatnya. Siapa yang mau baca? Baca. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Perhatiin ya. Ini TB ya. Saya ganti dengan King James nih. King James ya. And they went out quickly and
flat from the Sepulchre. sepulchre, for they trembled and were were amazed. amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Cuma sampai situ doang. For they were afraid, bahasa Indonesianya apa? Ini kalau TB-nya, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sampai sini. Yang King James tuh, cuma sampai they were afraid. Yang LAI ada kalimat bahkan satu paragraf kan, dengan singkat mereka sampaikan ini sampai kata yang kekal itu. Yang KJV nggak ada tuh, dengan singkat itu nggak ada. Tuh. Sama-sama konservatif aja ada perbedaan gitu. Jadi mungkin beberapa kalangan yang menerjemahkan Bible itu juga yang kelompok berbeda punya inovasi sendiri gitu. Ya, walaupun mereka bisa menjawab kalau ditanya ini dari mana, ada mereka bisa sebutkan mungkin dari salah satu sumber tapi yang tidak populer dan tidak diterima oleh semua kalangan, dimasukkan ke dalam sini. Padahal nggak diterima ya. Nah, iya, nah buktinya di King James nggak ada malah. Sama-sama konservatif. Coba yang Ende, lihat tuh. Ada nggak dengan singkat? Nggak ada juga. Yang Ende aja nggak ada sebelah. berarti kalau gini yang kreatif siapa? Yang Salaber coba. Nah, ini ada dengan singkat. Kenapa? Karena yang Salaber itu ada hubungannya dengan LAI. Nah, nanti yang terjemahan lama malah nggak ada juga tuh. Ya. IMB coba, nggak ada juga. PIMK nggak ada juga. Yang sama-sama bahasa Indonesia aja beda-beda. Cukup ya? Ada nggak kasus seperti ini di Quran? Nggak ada. Ya, kalau terjemahan kan pilihan kata-kata, ya kan? Dan terjemahan itu juga walaupun pilihan kata-kata tetap harus mendapatkan approval dari pemerintah. Ada kan lajnah ya. Lajnah Quran. Tetap harus dapat approval. Nah, paling-paling kalau misalnya kita keluar negeri, ngelihat mushaf Quran yang lain, mungkin ada perbedaan satu tanda baca, harokat, ya. Tapi harokat itu bisa berbeda karena ada perbedaan dialek. Ya. Kedua, kita melihat perbedaan Quran di mushaf lain mungkin karena apa? Karena ada perbedaan pemberian nomor ayat. Ya, itu juga bisa beda. Ada yang memberikan nomor ayat pada kalimat basmalah, ada yang tidak. Ada yang memenggal ayat di surat-surat tertentu, ada yang tidak. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi Quran dengan banyak mushafnya ada variasi. Variasinya variasi apa? Variasi bacaan. Tapi kalau kitab ini Bible banyak variasi. Variasinya variasi apa? Variasi teks. Gitu. Jadi bedanya kalau di tradisi Kristen terdapat variasi teks, kalau di Islam terdapat variasi bacaan. Ya. Di Quran mau pakai mushaf apapun, huruf hijaiyahnya semua sama. Betul? Yang membedakan hanya harokat. Tapi kalau di sini ada yang ayat ada, dan ayat tidak ada. Itu. Ya. Cukup ya. Saya akan akan memperlihatkan sebuah bagan. Nah, ini bagan lagi nih. Jangan buru-buru ngeliat ini rumit nih. Ini belum saya buka satu halaman nih. Ini kalau saya kecilin nih, biar kalau mau kelihatan satu halaman nih, jangan kaget ya.
Ini banget. Ini ini bahkan di atasnya, di baris yang paling atas itu ada tahun-tahunnya. Nah, ya, jadi kalau 5 Romawi, 4 Romawi, ini ada 400 BC, 300 BC, ini maksudnya abad 4, abad 3, abad 2, abad 1 dan sampai 1 Masehi. Ini akan sampai sekarang nih, abad 21. Hah? Ade itu Anno Domino, Masehi. Ya. Atau ada istilahnya CE, ya. Common Era. Nah, kalau BCE, Before Common Era. Nah, ya. Oke, jadi kalau kita bahas satu-satu kotak ini semua, nanti selesainya jam 10 malam baru selesai. Tapi tujuan saya memperlihatkan bagan ini adalah sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi awal kita lihat, ya. Di sini yang disebut dengan Tanakh diberi istilah Proto-Masoretic Text. Proto itu artinya apa? Sebelumnya, yang sebelumnya, ya. Jadi tadi saya bilang yang Masoretic Text tadi kan di sini disusunnya di mulai abad 7, 8, 9, selesainya di abad 10, ya. Ini yang disebut dengan proses pemberian tanda baca pada kitab Yahudi Tanakh. Oke. Nanti di sini sampai ada lagi menjadi, nah ini menjadi apa? Yang di abad-abad ke-20 itu menjadi Biblia Hebraica Kittel, ada Biblia Hebraica Stuttgartensia, ada Biblia Hebraica Quinta. Ini yang dipakai oleh LAI kalau nggak salah nih, salah satunya nih. Terus yang dari apa nih? Septuaginta, ya. Septuaginta yang tadi saya sebutkan diterjemahkan mulai di abad ketiga sebelum Masehi. Ini yang kira-kira diterjemahkan mulai tahun 260 atau 270 sebelum Masehi. Ini diberi istilah Old Greek Septuagint Pentateuch, ya. Jadi hanya 5 kitab Musa. Oke. Sampai abad ke-1 ini menjadi apa namanya? Expansion itu artinya ditambahkan dengan yang Nevi'im dan Ketuvim. Oke. Baru nanti ada revisi-revisi yang mana di sini beredar berbagai versi Septuagint. Nah, ini yang tadi saya bilang diresensi. Ya. Bahkan bukan oleh Origen, Lucian dan Hesisius saja, sudah mulai diresensi oleh Aquila, Symmachus, ada lagi nanti yang dari dari Theodosion gitu ya. Ini yang menjadi apa namanya versi-versi Septuaginta. Ini ada yang menjadi Codex Sicilianus 45. Nah, perhatikan di sini ya, di abad 19-20 ada beberapa critical edition dari Septuaginta. Ada yang Cambridge Septuagint, Brock McLean, ada yang HB Swedish Septuagint, ada yang Göttingen, ada yang Rafhas Hanhart, susah banget namanya. Ada yang Alfred Raffs, ada yang Robert Hanhart, ya ini nama-nama editornya lah. Perhatiin di sini ini ada Brenton kan? Brenton yang tadi itu. Nah, makanya tadi saya bilang nih, yang ada tulisan Brenton, ini dia. Ini baru di abad berapa? Abad ke-19. Oke, ini yang saya pegang. Tapi yang di sini pun ini yang sudah, yang bahasa Yunaninya sudah diresensi. Ada yang Tischendorf dan lain sebagainya. Nah, satu lagi yang tadi kita bahas, ada yang disebut dengan Proto-Samaritan Pentateuch. Ya, ini yang dianggap dari mulai abad kedua sampai abad pertama Pentateuch Samaritan. Ya. Ini nama kitab-kitab yang tadi disebutkan dalam Tanakh. Ini yang masuk ke dalam Apokrifa.
Oke. Ini ada, nah ada timeline ini abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, dibuatnya Talmud. Nah, Talmud itu kitab diskusinya. Gini. Talmud itu adalah kitab diskusinya rabi-rabi. Ya, jadi rabi-rabi diskusi dimuat dalam kitab Talmud. Ya, ada yang Mishnah, ada yang Tosefta. Mishnah mana Mishnah? Hadir? Oh, nggak ada. Tapi ini ada dua versi, ada yang Yerusalem dan ada yang Babilonia. Ini nanti udah tingkat lanjutan mungkin lah ya. Targum juga begitu, ada Targum Onkelos, ada Targum Yonatan. Ini nama-nama orangnya ya. Non canonical writing ada. Nah, yang non canonical writing ini yang tidak masuk dalam Bible. Ada Epistle of Barnabas. Coba nih abad berapa nih? Tuh kan, abad pertama. Ada Shepherd of Hermas, 1-2 Clement, Martyrdom of Polycarp, Epistle of Matthias, ada Didache, Ignatius dan Philippians. Kalau yang di sini ada kode-kode begini nih, P45 dan sebagainya. Ini kode-kode yang tadi papirus ya. Papirus. Nah, ini ada kode-kodenya nih. Ditemukan di abad, tinggal lihat di atasnya. Oke. Mau dibacain satu-satu? Nggak usah ya? Saya juga pusing lihatnya. Ya, ini ada kode-kode nih, P104, P69, P48. Kita nggak perlu tahu sedetail itulah ya. Kita nggak perlu tahu. Yang penting kita tahu, oh ini contoh nih misalnya nih, Jerome's Vulgate ya. Abad berapa nih di sini atasnya? Abad 4. Betul kan tadi kan? Karena yang Jerome itu yang boleh dikatakan penting gitu. Nanti di sini kita bisa lihat lagi nih, apa nih? Kodeks ini nih. Tadi, nah ini ada Syriac Sinaiticus. Bentar, saya mau cari Kodeks Sinaiticus di mana? Nah ini nih. Ya, ada Sinaiticus, Vaticanus dan Alexandrianus. Ini yang menjadi dokumen yang penting ya, nih sekarang nih. Abad 4 tuh kan. Jadi maksudnya Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanus, Kodeks Alexandrianus ini adalah boleh dikatakan kodeks yang paling tua yang masih bisa disimpan gitu. Sampai sekarang. Ada yang Vaticanus disimpan di perpustakaannya Vatikan. Gitu. Malam dia, Pak. Ya. Kalau penentuan Tuhan Bunda Maria itu kan ditentukannya dengan konsili. Kalau ini kitab-kitab ini ditentukannya dengan apa? Dengan yang namanya tim daripada gereja atau bapak-bapak gereja. Dulunya waktu awal-awal, nah ini sekarang boleh dicatat, ada 3 konsili penyusunan Bible. Ya. Oh ada, jangan sedih. Konsili yang pertama di kota Laodicea. Tahun 362 kalau nggak salah. Ya. Laodicea. Ya. Oh Masehi. Jadi abad 4 Masehi itu, ya. 364. Di daerah mana ini kok? Laodicea. Daerah Mediterania juga. Sebentar. Yang jelas bukan di Garut lah. Lo kok malah di Rhodesia. Di Turki ya kok? Bisa jadi daerah situ ya. Laodicea ya. Asia Kecil ya. Ya, sekarang merupakan wilayah modern Turki, ya.
Yang kedua, konsili di Roma tahun 382 Masehi. Tadi ada apa namanya? Ada di setiap konsili itu ada mereka menentukan beberapa kitab menjadi bagian dari kitab suci, ya. Sebenarnya dari tahun 325 Masehi di Konsili Nicea itu sudah dimulai. Sudah dimulai penyusunan kitab-kitab itu. Yang saya sebutkan ini Konsili Laodicea, Konsili Roma, itu hanya menambahkan surat-surat yang lain, ya. Yang ketiga, Konsili Kartago. Kartago itu di Afrika Utara. Tahun 397 Masehi. Nah, itu juga memasukkan beberapa 7 kitab yang lain. Ya, sebenarnya mungkin ada konsili-konsili yang lain. Seperti ada satu lagi konsili apa tuh namanya yang terkenal? Lupa saya namanya. Hah? Bukan. Enggak, yang untuk urusan penyusunan Bible ini. Ya, tapi yang 3 itu yang utama gitulah. Oke, Laodicea 364 Masehi, Roma 382 Masehi, Kartago 397 Masehi. Jadi sebenarnya di akhir abad 4 inilah baru dijadikan satu Septuaginta yang sudah direvisi dengan perjanjian barunya Kristen yang sudah disusun. Ini yang dijadikan satu nih. Nah, enak kan suaranya? Inilah kitab Kristen yang pertama kali, yang komplit gitu maksudnya. Oke. Jadi yang Septuaginta disebut perjanjian lama, kitabnya orang Kristen disebut perjanjian baru. Ada yang tahu kenapa Kristen menyebut kitab-kitabnya perjanjian baru? Ada yang tahu? Yeremia pasal 31. Bukan. Yeremia pasal 31. Bentar. Buku ini. Fitria mau baca. Udah tadi. Kok 1? Yeremia 31. Bentar. Sabar. Sebentar, saya juga lupa. Yeremia 31. Bener kan? Oh alah, ini BIMK, pantesan istilahnya beda. Perhatiin tuh. Judul perikopnya aja perjanjian baru. Ya. Oh iya. Nanti di sini akan ada istilah Apa kok? perikop ini. Nah, apa namanya ya? Judul. Subjudul. Tema. Ya. Sebentar. Bentar, satu konteks ini. Bentar. Nah, ini juga diambil nih sama apa namanya? Penulis Matius kalau nggak salah nih. Bentar ya. Atau tolong dibaca tuh, tapi panjang juga nih sampai 30 nih. Bentar. Nah, perhatiin tuh. Di sini kalau ada tanda bintang seperti ini akan merefer atau merujuk kepada nih, ya, Ibrani 10, 16, 17. Ya, di Ibrani tertulisnya begitu kan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan seterusnya. Ini tulisan yang ada di dalam Tanakh, ya kan, yang masuk dalam Nevi'im. Ini contoh ayat-ayat yang diambil oleh penulis perjanjian baru. Gitu. Jadi tadi ada apa namanya?
Judul kan Perjanjian Baru kan? Sebentar. Nah ini. Perhatiin, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, bintangnya 2 apa nih? Sebab inilah darahku, darah perjanjian, tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ibrani 8, 12, sebab ia menegur sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, jadi ini tulisan-tulisan yang sudah disusun ratusan tahun sebelum ada Yesus. Sebelum abad pertama sudah ada tulisan begini. Terus ada penulis-penulis yang mengutip-ngutip. Terus orang-orang yang menulis ini menyebut dirinya mereka sebagai orang Kristen. Dan klaim bahwa kitab yang ratusan tahun sebelum ada mereka adalah bagian daripada kitab mereka. Padahal yang dimaksud di sini ngomongin apa? Perjanjian baru yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel itu boleh dikatakan bangsa yang degil gitu. Ya, kalau orang Depok bilang tambeng gitu. Tahu tambengnya bangor gitu. Udah dikasih tahu, dikasih hukum, dikasih syariat, melanggar terus. Berkali-kali mereka melanggar perintah Allah, sampai akhirnya diturunkan ayat-ayat ini dalam kitab Yeremia. Jadi ibaratnya dalam bahasa modern itu begini. Tuhan Yang Maha Esa ini ngomong sama bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, udah ya, jangan dosa lagi ya, stop ya, kita bikin perjanjian baru ya, gitu maksudnya. Jadi konteksnya ini antara Tuhan Yang Maha Esa dengan bangsa Israel, lewat Nabi Yeremia. Tapi konteks yang disebut tadi perjanjian baru ini dicomot sama Kristen. Dianggapnya Kristen ini adalah kaum yang dijanjikan di sini gitu. Makanya orang Kristen menyebut diri mereka apa? Israel rohani. Makanya dengan ayat-ayat ini juga orang-orang Kristen entah di mana, entah di Amerika, entah di Indonesia masih ada yang mendukung Zionisme. Nah ini salah satunya. Contohnya seperti ini. Ini ayat lagi ngomongin Tuhan dan bangsa Israel pada zaman itu. Wahyunya turun melalui Nabi Yeremia untuk mengadakan perjanjian baru, tidak mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya, di-cut gitu loh istilahnya. Udah selesai sampai sini. Udah kita ibaratnya kalau dalam bahasa sekarang kita mulai lembaran baru ya. Kira-kira gitu ya. Bukan sama romantis nih. Tapi kira-kira bahasanya seperti itu. Tapi itu urusannya Tuhan Yang Maha Esa dengan bangsa Israel. Nggak ada urusan dengan bangsa lain di luar Israel gitu. Nah ini ada bangsa di luar Israel yang ngaku-ngaku gitu, sebagai Israel rohani menerima perjanjian baru dari Tuhan. Paham sampai sini ya konteksnya ya? Jadi kalau orang Kristen bilang perjanjian kami adalah perjanjian baru karena sudah dinubuatkan di Yeremia 31. Jawabannya gimana? Ya, tinggal bacain aja, ini urusannya sama siapa? Gitu. Nanti kita akan bahas nubuat-nubuat yang lebih boleh dikatakan lebih apa ya? Lebih sensasional gitu lah. Yang mana orang Kristen klaim, ini loh, Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama karena ada kalimat-kalimat yang ditulis oleh penulis perjanjian baru. Yang mana kalimatnya tuh mirip-mirip atau bahkan sama gitu. Tapi kalau kita perhatikan ternyata juga masih ada bedanya. Kalau tidak perbedaan teks, pasti ada perbedaan konteks. Ya. Makanya ketika saya ditanya sama orang Kristen, apa namanya? Saya pernah nih ya, ada yang pernah nonton video saya sama Daniel Mananta nggak? Belum ya? Daniel Mananta. VJ. Bukan, itu channel Kasih Solusi. Sekarang buka di YouTube. Daniel Mananta, Donditan. Udah 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ya, saya minta kalian semua nonton. Ya, kenapa? Karena dalam video itu saya
alhamdulillahnya bisa memberikan keterangan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Daniel Mananta itu bisa dikatakan secara global konteks gitu. Belum. Yang tadi sama satu kulit. Ya. Semua agama. Nah, tolong nanti setelah pulang dari sini kalian cari waktu tonton full ya video itu ya. Supaya kalian juga paham konteksnya apa. Ya, maksudnya gini. Di dalam 1,5 jam pembicaraan itu, saya itu menggambarkan azan ya. Oh, 2 bulan lalu. Oke. Tunggu sebentar azan ya. Tadi itu sama kulit. Aduh, kok sakitnya. Dia masih Kristen kok. Masih. Cinta dia sama Yesus. Kan tadi Ya. kan dia walaupun dia terlahir dalam keadaan muslim tetap cinta sama Yesus. Enggak, tadi kan dia kan Ya, itu pernyataan-pernyataan seperti itu mah bebas aja. Oke. Saya kasih tugas, tonton video itu full dan kalian tolong bikin ringkasannya ya. Ringkasannya dari satu video full itu. Kalian tulis saja apa yang kalian tangkap dari video itu tentang kristologi. Oke. Minggu depan hari Jumat ya? Hari Jumat, keburu nggak ya? Hari Jumat kan cuman lusa ya, minggu depan ya. Minggu depan ya. Ini penting karena buat saya video itu sangat menggambarkan apa yang selama ini saya dakwahkan. Ya. Minggu depan tanggal berapa? 13 Mei ya? minggu depan kita Ya 13 Mei ya. Kumpulin ya tugasnya. Cukup satu halaman aja. Ya. Apa? OTS itu apa? Oh, UTS. UTS bukannya tanggal 20. tanggal 18 kok. Oh 18. Oh 18. Depannya lagi Berarti minggu depannya lagi. Loh. Enggak, beda. Kalau UTS kalian harus bisa merangkum dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi yang saya berikan dari mulai pertemuan 1. Enggak semua. Tapi kalian kalau merhatiin dari apa yang semua saya jelasin, harusnya bisa jawab. Ya. Untuk yang video Daniel Mananta, saya minta ini ekstra, ini tugas saja ekstra. Ya. Karena dengan kalian memperhatikan podcast itu dan kalian bisa merangkum, itu nanti yang mendapatkan keuntungan kalian sendiri bukan saya. Ya. Nanti dengan memahami itu nanti kalian akan punya mindset yang cukup lah buat saya. Dengan video itu datanglah seorang ibu ke sini. Ya, seorang ibu-ibu dari keturunan Tionghoa bawa anak perempuannya datang ke sini. Mereka minta disadatkan. Ya. Sudah bersadat di sini kira-kira ya setelah video video Daniel Mananta itu saya tanya kepada ibu itu, "Ci, namanya saya nggak usah sebutin namanya deh. Ci, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba datang bawa anak perempuannya mau masuk Islam?" Dia jawabnya apa? "Gua shock nonton video lu sama Daniel Mananta." Gitu. Alhamdulillah, ya orang menjemput hidayah dari menonton satu video full begitu, itu kan alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi kalian gunakan waktu kalian untuk belajar satu video itu untuk bisa tertanam di dalam mindset kalian. Jadi ketika kalian nanti ngomong bisa mewakili apa yang di video itu. Ya. Itu sebenarnya kalau mau dirangkum, itu sudah merangkum semua pertemuan kita sebenarnya. Nantinya, sampai pertemuan 16 nantinya. Karena saya singgung-singgung juga, buat yang ini ternyata buat siapa, buat yang ini ternyata buat siapa, gitu. Nggak bisa. Dia
dia pengetahuannya tentang agamanya sendiri juga masih terbatas, ya. Dia memang mungkin menjalankan agamanya hanya berdasarkan perasaan gitu loh, ya. Kebanyakan cuma itu. Oke. Jadi pertemuan hari ini saya rasa cukup, ya. Tadi 3 bagan yang sudah saya tunjukkan sebenarnya sudah sangat mewakili. Tinggal bagaimana nanti, ini kan bagan-bagan itu kan nanti saya share, kalian pelajarin lagi, ya. Saya nggak mungkin jelasin satu-satu per kolom-kolomnya, akan sangat makan waktu, ya. Tapi dari situ nanti kalian bisa ngelihat perkembangannya gitu loh. Kita waktunya nggak cukup buat membahas tentang sejarah tersusunnya Quran, tapi saya harap kalian juga pasti sudah tahu, ya, sejarah tersusunnya mushaf Quran. Oke. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum.